Higurashi no Naku Koroni. Intinya dark, misteri, dan psikopat. Oke guys, balik lagi di channel ini, Black Naoki, salah satu channel yang tertarik untuk membahas Jepangan dan seputar anime bersama saya, Nao. Kali ini untuk pertama kali channel ini akan membahas anime baru ya. Kita akan membahas anime baru ya, yang mana sebelumnya aku tuh cuman ngebikin EMV ya. Nah, pada musim gugur 2020 ini banyak sekali anime baru yang bagus dan recommended banget buat kalian ikuti. Seperti contohnya ada Munao no Nana atau terkenal dengan bahasa Inggrisnya Talentless Nana. Terus ada Jujutsu Kaisen dengan animasi studio mappanya yang luar biasa, yang mana kalian udah pernah melihat di anime God of High School. Ya, kece badai pokoknya ya. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas ke depannya pastinya ya. Tapi kali ini salah satu anime pilihan kita adalah yang akan kita bahas di sini adalah Higurashi no Naku Koroni. Pertama, aku akan ngejelasin identitas dari anime ini. Anime ini digarap oleh studio Passion dengan genre demensia, horror, misteri, psychological, supernatural, dan thriller. Sekilas akan aku ceritakan sedikit ya, summary dari anime ini. Anime ini tuh menceritakan tentang MC yang bernama Meibara Keiichi. Dia itu baru pindah dari kota ke rumah barunya di pedesaan Hinamizawa yang tentunya damai, yang namanya juga pedesaan ya. Jauh dari yang namanya keributan di kota atau semacamnya. Dia juga berteman dengan beberapa gadis di desa itu. Ada Ryugu Rena, Sonozaki Miyong, Hojo Satoko, dan Furude Rika. Mereka menjalani keseharian yang normal pada umumnya. Ya, intinya school life pada biasanya lah. Hingga hari festival besar yang ada di desa itu. Ada sesuatu yang aneh terjadi di desa itu. Sebuah misteri yang sangat mengerikan dan horor banget. Pernah terjadi insiden misterius yang tidak masuk akal di desa itu, yang melibatkan pembunuhan, orang yang hilang, sampai ke mutilasi. Supaya nggak terlalu spoiler, aku coba untuk nggak terlalu ceritain semua lah ya. Intinya teman-teman kece itu nggak pernah ada yang mau menjelaskan sedikit pun tentang insiden tadi kepada Keiichi. Pernah suatu ketika Keiichi bertanya kepada Rena seputar kejadian tersebut karena merasa penasaran. Tetapi Rena hanya menjawab "Shiranai". Sehingga Keiichi pun mulai curiga dengan rahasia kelam di desa itu dan dia mulai mencari tahu perlahan-lahan. Dalam perjalanannya mencari tahu misteri yang terjadi di desa tersebut, Keiichi juga dibantu oleh seorang polisi yang sudah lama menginvestigasi kejadian aneh yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Anime ini itu mencapai rating 7,44 out of 10 di dalam list myanimelist.com dan kemungkinan akan berlanjut sampai 24 episode. Setahu aku, anime ini juga pernah tayang pada spring 2006 oleh studio Dean. Bisa dibilang ini adalah bentuk remake dari anime lama. Dari awal anime ini dimulai, sudah ada scene pembunuhannya yang memberi rasa penasaran pada penonton apa alasan dari pembunuhan tersebut. Secara samar-samar, MC ditunjukkan di sini tuh terlihat telah membunuh beberapa orang yang secara samar-samar pula terlihat seperti teman-teman sekolahnya tadi. Setelah scene prolog, dimulai pula kehidupan seorang Keiichi yang baru pindah dari kota ke desa tersebut. Pertanyaannya, apakah scene prolog tadi adalah bentuk samar-samar dari ending anime ini? Atau itu adalah masa lalu Keiichi? Kenapa aku katakan masa lalu? Karena pernah suatu ketika Keiichi hendak membantu Rena, tapi ia malah seperti merasa nostalgia atau deja vu akan sesuatu. Seperti orang amnesia atau lupa ingatan, mengingat sesuatu akan kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Menurut aku, anime ini tuh recommended banget walau tidak untuk semua orang. Bagi kalian yang menyukai genre misteri, horor, dan thriller, kalian mungkin harus menonton anime ini karena alurnya terbilang tidak bisa ditebak. Selain itu,
Temannya Keiichi, Reina, terlihat mencurigakan yang membuat kita berpikir dia adalah pembunuh di anime ini. Apa kaitannya dengan scene prolog tadi? Bukankah sebelumnya Keiichi yang terlihat seperti pembunuh? Aku sendiri belum tahu jawaban dari semua itu karena aku juga nggak nonton versi 2006-nya. Jadi sama sekali nggak terpikir bagaimana alur cerita anime ini atau kemana anime ini akan membawa kita. Yang pastinya anime ini itu 17+. Yang mana hal itu disebabkan oleh profanity and violence. Ya intinya unsur kekerasan yang kental di anime ini itu yang membuat anime ini tidak cocok bagi kalian yang berumur di bawah 17 tahun. Takutnya bakal mengancam mental gitu loh. Ya walaupun seperti itu, anime ini recommended banget bagi kalian yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan menyukai yang namanya misteri, horor, dan pembunuhan. Ya thriller lah. Tapi bagi kalian yang kurang suka melihat pembunuhan waifu atau MC, mungkin agak berat ya kalau udah jadi waifu tapi tiba-tiba dibunuh, atau di akhir anime MC-nya malah mati gitu, terbunuh, ya kan? Karena anime ini sendiri menurutku nggak menutup kemungkinan bakal berakhir dark banget, atau MC-nya bakal mati di akhir. Atau mungkin MC-nya malah ngebunuh semua temennya, mungkin. Jadi jangan berharap lebih anime ini bakal memiliki happy ending atau waifu kalian di anime ini bakal hidup hingga akhir cerita. Hal misterius yang terjadi di desa Hinamizawa itu adalah pembunuhan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pada tanggal yang sama, yaitu tepat pada acara besar yang diadakan oleh desa Hinamizawa tersebut. Dan itu tidak hanya sekali, melainkan sudah beberapa kali secara berturut-turut. Jadi kali ini tuh aku hanya membahas berdasarkan 3 episode awal yang udah aku nonton. Gimana ke depannya aku nggak tahu. Karena tugas aku di sini adalah untuk memancing kalian supaya penasaran dengan anime ini dan mulai menonton anime ini. Oke, mungkin itu aja dari aku buat ngebahas seputar anime ini. Apabila ada yang kurang atau mungkin kesilapan, kalian bisa komen di bawah supaya aku bisa lebih berhati-hati bikin video ke depannya. Kalian juga boleh komen di bawah apabila ada anime yang kalian ingin aku bahas. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila kalian tertarik dengan channel ini, tekan juga tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian supaya kita bisa ngumpul bareng dan bahas anime di sini. Thanks for your attention. Mata.